أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Auladi al-ahibba, anak-anakku yang saya cintai, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas tentang al-a'dad at-tartibiyah, yaitu perubahan bilangan atau hitungan ketika kita menjadikan bilangan atau hitungan tersebut sebagai bilangan dan hitungan urutan, di mana kalimat wahidun berubah menjadi al-awwalu, kalimat ithnani berubah menjadi athani, kalimat thalathatun berubah menjadi athalithu, dan seterusnya hingga hitungan ke-10 asyaratun menjadi al-ashiru. Nah, kesemua itu, semua perubahan yang terjadi ketika bilangan urutan yang kemarin sudah Ustadz lampirkan di lembaran PowerPoint yang kalian bisa lihat di video yang lalu, maka pada saat ini Ustadz bukan hanya sekedar melampirkan hitungan dan juga hitungan urutan yang seperti pertemuan yang sebelumnya, namun juga Ustadz tambahkan hitungan urutan yang berikutnya, yaitu hitungan urutan ketika kita mengurutkan bilangan sementara sesuatu yang dihitung atau sesuatu yang diurutkan itu adalah muannas. Bagaimanakah cara kita merubah bentuk daripada bilangan urutan ketika muannas? Kalau pada pertemuan yang lalu kesemuanya adalah bentuk mudzakkar, al-awwalu, al-thani, al-thalith, al-rabi, al-khamis, al-sadis, al-sabi, al-thamin, al-tasi, dan al-ashir. Kesemuanya itu adalah bentuk mudzakkar yang digunakan untuk laki-laki. Sementara bagaimanakah jika bentuk perempuan? Nah, pada pertemuan kali ini Ustadz sampaikan kepada kalian semuanya, atau Ustadz lampirkan juga kepada kalian semuanya, untuk kalian semuanya dalam lembar PowerPoint berikut ini, di mana Ustadz juga mencatat bentuk muannasnya untuk kalian semuanya dan agar kalian semuanya memahami dengan baik. Kalimat al-awwalu yang kita ketahui bahwa kata itu untuk mudzakkar, untuk laki-laki, maka ketika kita menggunakan untuk sesuatu yang muannas, untuk sesuatu yang perempuan, maka kita rubah menjadi al-ula. Jadi ya, saya ulangi lagi, kalimat al-awwalu ketika mudzakkar, sementara al-ula ketika muannas. Sementara di bagian bawahnya hampir sama dengan yang di sebelahnya, bahwa kita tinggal menambahkan tak marbutah di bagian akhirnya, yaitu ketika atsani untuk mudzakkar, maka ketika muannas berubah menjadi atsaniyatu. Atsalitsu untuk mudzakkar, sementara atsalitsatu untuk muannas. Ar-rabi'u untuk mudzakkar, sementara ar-rabi'atu untuk muannas. Al-khamisu untuk mudzakkar, sementara al-khamisatu untuk muannas. As-sadisu untuk mudzakkar, sementara as-sadisatu untuk muannas. As-sabi'u untuk mudzakkar, as-sabi'atu untuk muannas. Ats-tsaminu untuk mudzakkar, sementara ats-tsaminatu untuk muannas. At-tasi'u untuk mudzakkar, at-tasi'atu untuk muannas. Al-ashiru untuk mudzakkar, al-ashiratu untuk muannas. Insyaallah kalian semuanya memahami dengan baik bahwa bilangan urutan dari 2 hingga ke 10 itu tinggal ditambah tak marbutah di akhirnya ketika kita ingin merubahnya menjadi bentuk muannas, bentuk perempuan. Sementara untuk kata al-awwalu
tidak ditambah dengan ta marbutah, tetapi berubah menjadi al-ula. Nah, berikut ini Ustadz akan berikan untuk kalian semuanya keterangan tentang jam, yaitu as-sa'ah, supaya kita mengetahui bagaimana ketika kita menyebutkan jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 dan seterusnya. Nah, untuk jam 1 untuk jam 1 bahasa Arabnya adalah as-sa'atul wahidatu. Jam 2 as-sa'atul thaniyatu. Jam 3 as-sa'atul thalithatu. Jam 4 as-sa'atul rabi'atu. Jam 5 as-sa'atul khamisatu. Jam 6 as-sa'atul sadisatu. Jam 7 as-sa'atul sabi'atu. Jam 8 as-sa'atul thaminatu. Jam 9 as-sa'atul tasi'atu. Jam 10 as-sa'atul ashiratu. Jam 11 as-sa'atul hadiyata asyara. Jam 12 as-sa'atul thaniyata asyara. Itu adalah bilangan yang kita gunakan ketika kita menyebutkan untuk jam atau untuk waktu jam 1 hingga jam 12. Semoga semuanya kalian dapat memahami bilangan dan juga bilangan yang sifatnya urutan, baik untuk mudzakkar maupun untuk muannas, maupun ketika kita gunakan untuk jam, keterangan waktu. Nah, setelah kita memahami kesemuanya itu, marilah kita memasuki materi yang ada di kitab Lin-Nasyi'in. Kita akan masuk di percakapan agar kita bisa sedikit mengetahui perubahan kata 1 dan kata 2 ketika kita ingin membuat susunan atau bilangan urutan. Nah, coba kalian perhatikan, di situ Ustadz sudah lampirkan untuk kalian semuanya percakapan, dan Ustadz minta kalian mendengarkan dengan baik agar kalian bisa membaca dengan benar percakapan yang ada di lembaran tersebut sebagaimana biasanya kita membaca bersama-sama. Dan akan sangat baik jika kalian mengikuti bacaan Ustadz meskipun melalui video ini. Imtihanun. Madza fa'alti fil imtihani ya Fatimah? Madza fa'alti fil imtihani ya Fatimah? As'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlatun. As'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlatun. Wa anta madza fa'alta ya Farid? Wa anta madza fa'alta ya Farid? Katabtu thalatha masaila fil hisabi. Katabtu thalatha masaila fil hisabi. Jamil. Wal lughatul arabiyyah. Jamil. Wal lughatul arabiyyah. As-su'alu tsani sa'bun. As-su'alu tsani sa'bun. La a'rifu madza katabtu. La a'rifu madza katabtu. Insyaallah tanjahu. Insyaallah tanjahu. Itu adalah percakapan yang berjudul atau bertema imtihan, yaitu ujian. Ada beberapa kosakata yang Ustadz lampirkan juga di lembaran
PowerPoint pada kesempatan kali ini bisa kalian lihat di sebelah daripada percakapan tersebut ada kata fa'alti dan ada kata fa'alta. Fa'alti digunakan untuk kamu perempuan, sementara fa'alta digunakan untuk kamu laki-laki. Coba perhatikan mufradat-mufradat yang berhubungan dengan percakapan tersebut. Fa'alti artinya adalah kamu perempuan mengerjakan. Fa'alta kamu laki-laki mengerjakan. Al-imtihan ujian. Su'alun jamaknya as'ilatun pertanyaan atau soal. Al-hisab pelajaran matematika. Sahlatun artinya mudah. Sa'bun artinya sulit. Kataba yaktubu artinya menulis. Jamil artinya bagus. Najaha yanjahu artinya lulus atau sukses. Mas'alatun jamaknya adalah masailu, artinya adalah pertanyaan atau soal. Nah, percakapan yang ada di sebelahnya itu coba kalian perhatikan dengan baik. Ustadz akan menerjemahkan di mana percakapan tersebut berlangsung antara Farid dan Fatimah, di mana Farid bertanya kepada Fatimah, "Mada fa'alti fil imtihan ya Fatimah?" Apa yang telah kamu kerjakan di ujian wahai Fatimah? Fatimah menjawab, "As'ilatul lughatil arabiyyah wal hisabi sahlatun." Sejumlah pertanyaan bahasa Arab dan pelajaran matematika itu mudah. Wa anta madza fa'alta ya Farid? Sementara kamu, apa yang kamu kerjakan wahai Farid? Farid menjawab, "Katabtu thalatha masaila fil hisab." Saya menulis 3 pertanyaan di pelajaran matematika. Fatimah mengatakan, "Jamil wal lughatul arabiyyah," bagus. Lantas bagaimanakah dengan pelajaran bahasa Arabnya wahai Farid? Farid mengatakan, "As-su'alu tsani sa'bun la a'rifu madza katabtu." Farid menjawab, "Soal kedua sangat sulit. Soal kedua sulit. Aku tidak mengetahui apa yang telah aku tulis." Lalu Fatimah tersenyum dan berkata, "Insya Allah tanjah. Insya Allah kamu akan sukses. Insya Allah kamu akan lulus." Itulah percakapan yang ada di dalam kitab kalian dan Ustadz sertakan di lembaran PDF atau di lembaran PowerPoint. Di kesempatan kali ini Ustadz minta kepada kalian semuanya agar menghafal percakapan tersebut dengan baik berikut maknanya. Dan juga jangan lupa, selain itu Ustadz minta kepada kalian semuanya agar menghafalkan bilangan urutan, baik yang untuk mudzakkar maupun yang untuk muannas, disertai juga dengan hafalan jam atau hitungan jam di dalam bahasa Arab dimulai dari jam 1 hingga jam 12. Demikianlah yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian semuanya selalu diiringi taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian semuanya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, dan insyaallah kalian akan meraih kesuksesan dan akan selalu meraih keberhasilan. Demikian, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.